Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, khususnya siswa kelas 9, 9A sampai dengan 9K. Marilah kita mulai sesi pembelajaran jarak jauh ini. Sebagai awal tahun pelajaran, anak-anak juga baru naik ke kelas 9. Saya ingin memperkenalkan diri meskipun di antara anak-anak mungkin sudah ada yang mengenal saya. Karena di antaranya ada yang waktu di kelas 7, sekarang naik ke kelas 9, bertemu dengan saya lagi. Perkenalkan, nama saya Lahuri, jadi yang beralamat di Jalan Dr. Andes Haji Anang Hasim, Kompleks Kehutanan, Blok F1 nomor 232, RT 20, Air Hitam, Samarinda Hulu, Kota Samarinda. Jadi anak-anak bisa suatu saat jika ada keperluan bisa singgah ke tempat saya. Dan nomor telepon atau WA 0821 578 570 65. Saya menyampaikan mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya di kelas 9D, 9E, 9F, dan 9G, serta 9H. Yang menyampaikan mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9, perlu saya sampaikan juga, saya ditemani dengan rekan Bapak Marsono, yang menyampaikan mata pelajaran di kelas 9A, 9B, 9C. Dan yang kedua, yang menyampaikan mata pelajaran atau mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9I, 9C, dan 9K, itu Bapak Suhardi. Nah, hal ini tentu akan lebih rinci kalian kenal beliau tadi, Pak Marsono dan Pak Suhardi, tentunya di Google Classroom. Kalau kalian membuka di sana, siapa yang menyampaikan mata pelajaran tertentu kan akan diketahui. Jadi saya di sini tidak akan merinci lebih lanjut. Nah, selanjutnya buku pelajaran yang harus kalian gunakan itu sebenarnya buku bahasa Indonesia bermacam-macam. Mengingat pembelajaran bahasa Indonesia itu berbasis teks, yang ini tentunya sudah kalian kenal, sudah lama. Sejak kelas 7 dan kelas 8. Oleh karena itu, kita harus selalu menggunakan buku teks ketika mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Itu tidak bisa kita lepaskan, karena selalu berbasis teks. Itu yang perlu kita sadari bersama, kita sepakati bersama. Mengapa buku ini menjadi penting? Nah, itu masalahnya, pelajaran ini tanpa buku tidak mungkin bisa berlangsung, karena harus membaca teks. Nah, buku yang digunakan, sebenarnya banyak buku-buku bahasa Indonesia kelas 9. Memang banyak sekali. Kalian bisa melihat di PSE, buku elektronik, di internet itu banyak sekali. Hanya saja itu tidak mungkin langsung dalam pembelajaran kita pakai semua. Nah, sebagai buku teks utama, tentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu buku bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Itu yang menjadi buku teks utama, menjadi acuan utama dalam belajar. Kemudian yang kedua, ada buku Mahir Berbahasa Indonesia yang disingkat MARBI. Ini terbitan Erlangga. Dan buku yang lain juga sebenarnya bisa digunakan, tetapi yang utama di sekolah kita yang berdasarkan musyawarah guru mata pelajaran MGP Bahasa Indonesia, kita sepakati 2 buku teks inilah yang menjadi pedoman utama sebagai sumber belajar utama. Dan yang nomor 1 tadi, maksudnya utama, buku teks utamanya itu buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang kedua buku Mahir Berbahasa Indonesia ini sebagai buku penunjangnya. Jadi buku Bahasa Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini tentu sudah tersedia di perpustakaan. Hanya untuk kali ini, karena kondisi keadaan yang masih darurat, sehingga kita harus belajar dari rumah atau BDR, jadi pembelajaran jarak jauh, sehingga buku ini tidak bisa langsung kalian peroleh dari perpustakaan. Kalian boleh membuka link yang sudah dibagikan oleh kurikulum di paguyuban kelas, itu boleh kalian buka. Nah, ini sebagai acuan utama nanti. Dan dalam pembelajaran kali ini, saya juga mengambil sebagian teks atau kutipan teks utama dari buku ini. Jadi peminjamannya mungkin akan ditentukan jadwal selanjutnya oleh sekolah atau oleh bagian perpustakaan. Dan saat ini kalian boleh membaca di buku-buku yang linknya sudah disampaikan oleh kurikulum tadi, yaitu buku Bahasa Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, buku yang kedua, buku Mahir Berbahasa Indonesia atau disingkat MARBI, ini hanya sebagai buku penunjang, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, penugasan atau latihan atau evaluasi atau penilaian-penilaian yang lain akan lebih banyak diambil dari kedua buku ini. Terutama penugasan nanti bisa lebih banyak pada buku yang kedua, buku Mahir Berbahasa Indonesia sebagai penunjangnya ini. Jadi dalam pembelajaran kali ini, teks yang merupakan kutipan sebagai contoh teks yang kita gunakan dalam pembelajaran ini, saya ambil dari buku Bahasa Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai teks utama. Jadi demikian tadi informasi tentang sumber belajar yang berupa buku yang akan kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya kita langsung fokus pada materi pertama, yaitu teks laporan percobaan. Dalam buku yang menjadi sumber utama, ini terdapat pada bab 1. Yang tentunya nama babnya bisa dilihat pada buku tersebut. Nah, selanjutnya, kemampuan apa yang harus kita miliki kali ini dalam pembelajaran saat ini, yaitu yang disebut dengan kompetensi dasar. Kemampuan dasar yang harus kalian kuasai, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, yang misalnya percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan,
atau adanya vitamin pada makanan dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita kuasai kali ini. Yang sering kita sebut dengan kompetensi dasar. Karena kalian sudah kelas 9, saya kira kalau ada sebutan kompetensi dasar, mestinya tidak asing. Nah, selanjutnya, agar kalian itu bisa menguasai kompetensi dasar tadi, yang intinya mengidentifikasi teks laporan percobaan. Untuk bisa hal itu, perlu kita ketahui indikator untuk mencapai kompetensi tersebut. Nah, diantaranya, yang pertama, menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. Apa itu laporan percobaan? Nah, itu yang perlu kita ketahui nanti. Yang kedua, menjelaskan fungsi teks laporan percobaan. Apa fungsinya? Berfungsi untuk apa? Kita belajar tentang teks laporan percobaan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Dan yang terakhir, ini yang terpenting, kalian harus bisa menentukan isi informasi teks laporan percobaan. Informasi apa yang ada di dalam teks itu yang harus kita ketahui. Yang tentu tidak jauh berbeda dengan hal tadi. Jadi nanti setelah membaca teks laporan percobaan, kalian atau siswa harus dapat apa? Yang pertama, menjelaskan pengertian teks laporan percobaan tadi. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan fungsi teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, bisa menentukan isi informasi teks laporan percobaan. Jadi kalau ada teks nanti, yang penting kalian harus bisa menentukan isi informasinya. Nah, inilah yang disebut dengan tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi 3 hal ini yang harus kita peroleh nantinya sebagai pengetahuan awal. Sebelum sampai pada pencapaian tujuan pembelajaran kali ini, tentu kita ingat waktu kalian di kelas 7 dan kelas 8, tentu di sekolah kita ini, dalam hal ini tentu kalian, para siswa, sudah sering mengadakan acara yang berupa lomba, festival, pergelaran, atau praktikum. Nah, terutama praktikum ini erat hubungannya dengan mata pelajaran IPA atau sains. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kali ini, kita tentu akan banyak membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam, yang berhubungan dengan praktikum. Nah, praktikum apa itu? Praktikum ketika kalian di laboratorium IPA, atau bahkan di lapangan, apalagi biologi, ini bisa ke lapangan, kalian praktikum tentang sesuatu, kemudian yang lomba, misalnya lomba membaca puisi, lomba menulis cerpen. Kalau festival, ada festival seni, setiap tahun sekali kita gunakan, kita adakan. Demikian juga pergelaran seni. Terutama akhir tahun, biasanya ada pergelaran di sana. Yang sering kalian sebut dengan pentas seni. Nah, ini terutama yang menjadi panitia, itu tentunya harus mengetahui satu tugas di antaranya adalah membuat laporan. Nah, laporan seperti inilah yang perlu kita ketahui. Tidak sekadar membuat laporan. Nah, laporan-laporan yang sebenarnya bagaimana? Ini harus kita ketahui. Dan tiap jenis kegiatan itu tentu laporannya berbeda.
Misalnya laporan panitia lomba, laporan festival, panitia festival, atau panitia pergelaran, dan kegiatan praktikum itu tentu berbeda laporannya. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami, terutama yang berhubungan dengan praktikum. Dalam hal ini tentu yang berhubungan dengan sains. Nah, itu inilah yang akan kita dalami, kita perhatikan teks yang berhubungan dengan laporan tadi. Nah, berarti laporan yang harus kita buat setelah melakukan suatu kegiatan itu sesuatu yang penting. Kalau yang selama ini pernah saya memperhatikan suatu kegiatan sampai pembina OSIS atau bahkan kesiswaan, terutama kepala sekolah, itu sampai menanyakan mana laporannya. Nah, belum ada. Nah, ini yang selanjutnya diharapkan tidak demikian. Jadi setiap kegiatan tentu yang baik, pada akhirnya itu ada laporan. Karena kita ini harus terbiasa bertanggung jawab tadi. Dengan bukti laporan itulah kita menjadi siswa yang bertanggung jawab. Nah, dengan demikian pentinglah kita mempelajari materi ini, materi laporan percobaan. Nah, dalam hal ini kita masih perlu mengetahui sebenarnya laporan percobaan ini seperti apa. Nah, begitu. Jadi laporan percobaan ini tentu yang lebih berhubungan dengan praktikum nantinya. Nah, ini yang perlu kita dalami, yaitu mengidentifikasi teks laporan percobaan. Apa itu mengidentifikasi teks laporan percobaan? Nah, yang pertama mengidentifikasi. Sering anak-anak itu sudah sering mendapatkan materi mengidentifikasi. Padahal ini materi yang tentu paling mudah, paling ringan, paling sederhana. Karena hanya mengidentifikasi. Meskipun hanya seperti itu, ketika saya bertanya dengan anak-anak, kadang-kadang, tahulah kalian, apa itu mengidentifikasi? Jawabannya pasti, apa Pak ya? Wah, tidak tahu lah, begitu. Biasanya singkat-singkat mengatakan begitu. Marilah kita dekati. Sekarang kalian sudah kelas 9, mengidentifikasi ini sudah kalian pelajari sejak kelas 7, kelas 8 juga demikian, karena pola pembelajaran sekarang, maksudnya bahasa Indonesia tentu selalu diawali dengan mengidentifikasi. Tiap bab itu, tiap teks. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 untuk semester 1. Dan selanjutnya pada semester 2, itu setiap bagian tentu diawali dengan mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi itu apa? Nah, nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, jangan lagi lah mengatakan apa yang mengidentifikasi saya tidak tahu dan begitu. Padahal itu sebenarnya berhubungan dengan kata identitas sebenarnya. Kemudian ada bentukan kata mengidentifikasi. Kalau kalian buka pada kamus besar bahasa Indonesia, itu mengidentifikasi itu mengenali sebenarnya. Jadi kita itu harus mengenal seperti apa teks laporan percobaan itu. Nah, ini yang kita tuju, kita harus tahu, mengidentifikasi laporan percobaan berarti ya bagaimana itu. Nah, begitu. Kita harus mengenalnya. Seperti halnya kalau tadi di awal dalam pelajaran kan saya sampaikan, saya memperkenalkan diri. Berarti di sana ada identitas saya. Nah, berarti saya mengidentifikasi tadi. Nah, begitu. Kalau kalian berarti sudah mulai mengenali atau mengenal saya, paling tidak dengan identitas tadi. Nah, itu berarti kan kegiatan mengidentifikasi. Nah, begitu. Nah, selanjutnya laporan. Ini juga sudah pernah kalian pelajari di kelas 7. Di waktu itu kalian mempelajari laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita ingat kembali. Jadi sebenarnya laporan itu ya segala sesuatu yang dilaporkan. Bahkan bisa berupa berita. Ketika kelas 8, kalian mengenal berita. Nah, begitu. Selanjutnya ada sebutan percobaan tadi ya. Nah, ini
sebutan baru dalam mengidentifikasi. Padahal percobaan ini sudah sering kalian lakukan juga. Oleh karena itu, ini percobaan artinya usaha mencoba atau melakukan sesuatu. Nah, kalian sudah melakukan sesuatu bermacam-macam tentunya. Oleh karena itu, mengidentifikasi teks laporan percobaan yang kita inginkan ini, atau sebutan mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan adalah mengenali informasi teks laporan percobaan secara detail. Kalau secara rinci dengan jelas. Jadi kita fokus sekarang pada teks laporan, terutama laporan percobaan. Perhatikan teks berikut ini. Ini juga saya kutip dari buku teks. Maksudnya buku teks utama ya. Dari buku terbitan Kemendikbud. Jadi saya kutip saja, kutipan pun terbatas ini. Hanya sebagai contoh saja, namanya kutipan, bisa tidak lengkap ini. Yang penting ada dan bisa mewakili teks yang kita inginkan. Perhatikan, semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman laut biru ada jaringan makanan. Pertama, ada kehidupan plankton, fitoplankton. Ini dua bentuk kehidupan yang sangat kecil ini, atau mikroskopik. Dan diatom di dasar rantai makanan. Maksudnya ada rantai makanan di sana. Bentuk kehidupan kecil tersebut merupakan bagian dari kelas produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill, ribon atau udang kecil, dan ikan-ikan kecil. Krill adalah makhluk yang mirip dengan ini tertutup nih. Semoga teksnya tadi bisa terbaca. Oh, tadi tidak kelihatan, itu makhluk mirip ikan maksudnya. Rebon itu udang kecil dan ikan-ikan kecil. Krill adalah makhluk mirip ikan dengan 10 kaki. Tadi kata ikan tertutupi sehingga saya agak bingung sedikit tadi. Itu maksudnya krill itu mirip ikan dengan 10 kaki. Sedangkan rebon mirip udang. Dan selanjutnya ada makhluk-makhluk lain, itu bisa kalian baca di buku teks nantinya. Ini yang penting sebagai contoh teks ini kita cermati. Nah, bagaimana informasi dalam kutipan teks tersebut? Kita cermati teksnya. Ada informasi apa di dalamnya? Tadi sudah saya sampaikan juga, kalau ada yang sempat membuka buku, boleh membuka buku itu. Nanti kita sesuaikan, kita perhatikan isi informasi dalam kutipan teks tersebut. Semoga sudah ada yang bisa mencermati tadi. Jadi teks tersebut berupa laporan. Jadi berisi laporan tentang kehidupan di Antartika yang ada di kedalaman laut. Informasinya itu sebenarnya disampaikan. Dan semoga kata Antartika ini juga tidak asing bagi kalian, karena ini salah satu benua daerah yang di daerah kutub selatan ini, ada di kutub selatan. Nah, ini contoh bagaimana kita mengetahui isi teks laporan tersebut. Selain itu, dalam teks tersebut dideskripsikan secara rinci bagaimana rantai makanan terjadi.
Maksudnya rantai makanan itu proses makan dan dimakan dalam kehidupan. Itu akan bisa kalian dalami dalam pelajaran sains IPA, terutama biologi. Jadi proses ada tingkatan-tingkatan makan-memakan dalam kehidupan ini kan tentu biasa itu. Nah, selanjutnya itu contoh informasi di dalam teks. Oleh karena itu, dapat kita tentukan bahwa laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi tentang percobaan sesuatu sebagaimana adanya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kemudian kita laporkan apa yang kita lakukan tadi, apa yang kita coba tadi, nah kita laporkan itu menjadi laporan percobaan. Dan informasi yang dilaporkan itu merupakan hasil, bisa hasil observasi, bisa juga hasil analisis yang sistematis. Dan percobaan seperti ini tentunya kan kalau dalam bahasa Indonesia ya membaca teksnya. Jangan langsung diartikan bahwa oh kalau begitu dalam pelajaran bahasa Indonesia harus melakukan percobaan. Ya tidak harus. Kalau hanya sederhana saya kira bisa. Nah begitu. Sehingga kita akan mudah membuat laporan percobaan. Apalagi kalau di mata pelajaran IPA atau sains itu mengadakan percobaan atau melakukan praktikum. Nah, itu kan bisa kita gunakan sebagai latihan pembelajaran juga untuk menyampaikan laporan percobaan. Nah, untuk apa teks laporan percobaan itu? Atau sebutan lainnya apa fungsinya? Untuk apa kita membuat laporan percobaan? Nah, teks laporan percobaan tadi sejak awal saya sampaikan bahwa itu sebenarnya hal yang penting dalam kehidupan kita, terutama ketika dalam melakukan suatu kegiatan atau percobaan. Nah, diantaranya akan bisa mendorong kalian untuk berani melakukan percobaan. Kalau sering membuat laporan, akhirnya kan kalian akan terdorong untuk mau melakukan percobaan. Ada keberanian ini dalam ini terutama. Biasanya kita tidak berani mencoba. Boleh mencoba-coba asalkan hal yang benar, hal yang baik. Nah, selanjutnya akhirnya kalian terlatih bisa mendokumentasikan hasil percobaan. Jadi kalau, oh yang lalu saya melakukan percobaan apa? Kalau kita membuat laporannya kan, akhirnya kita punya dokumentasinya. Seperti halnya kalau kalian melakukan kegiatan pensi atau festival itu, kalau ada dokumentasinya, kalau ada laporannya kan, itu sangat baik, bermanfaat bagi kita untuk selanjutnya. Banyak fungsinya dokumen itu. Misalnya, bisa sebagai contoh misalnya. Atau, oh yang lalu banyak kekurangannya. Dari laporan itu, akhirnya pada percobaan selanjutnya, pada kegiatan selanjutnya, bisa kita perbaiki berdasarkan laporan sebelumnya. Nah, itu berdasarkan dokumen. Nah ini manfaatnya. Selanjutnya, nah ini yang paling penting, menyiapkan siswa untuk berlatih menerapkan sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini sebenarnya juga sudah dikenal di sains juga, karena sikap ini bisa merupakan bagian dari karakter yang diinginkan. Apalagi sekolah kita ini pelopor karakter, sebagai sekolah pelopor pembinaan karakter. Ini sangat penting sikap ilmiah ini. Karena sikap-sikap yang ada di dalam sikap ilmiah ini sebenarnya sangat banyak ini. Nah, diantaranya jujur. Nah, bila kita membuat laporan itu kan harus jujur.
Laporan percobaan juga harus jujur, nah, begitu masalahnya. Nah, jujur ini kan sebagai bagian dari sikap ilmiah itu. Nah, terutama yang di awal itu rasa ingin tahu. Ini sebenarnya sudah kalian miliki sebenarnya. Anak-anak selalu, apalagi tingkat SMP ini rasa ingin tahunya sangat tinggi. Jadi kalau ada hal yang kelihatan sebagian saja itu kita ingin tahu, wah sebenarnya ada apa ini. Nah, begitu. Seperti kalau kalian menonton film atau bermain game gitu kan kalian ingin tahu terus itu. Atau cerita, kalau ceritanya dipenggal di saat klimaks atau pada saat menegangkan langsung diakhiri, nah, kalian kan penasaran, ingin tahu itu. Nah, memupuk rasa ingin tahu juga. Ini sikap ilmiah. Ini yang penting dalam laporan ini akhirnya. Karena teks laporan percobaan ini nantinya akan mendasari kalian menjadi, kalau sekarang kan termasuk kaum intelek lah kalian itu. Anak-anak itu kaum intelek, orang yang suka berpikir. Pelajar, orang yang suka belajar. Belajar berarti berpikir. Nah, begitu. Arahnya ke sana. Dan akhirnya nanti lebih jauh lagi kan kita membuat laporan penelitian. Nah, itu asalnya dari sini masalahnya, begitu. Nah, untuk saat ini kita fokus di sini dulu, bahwa kita dengan membuat laporan percobaan, kita berlatih untuk menerapkan sikap ilmiah tadi. Jadi rasa ingin tahu, jujur, tekun, teliti, kemudian objektif. Nah, ini yang penting objektif juga ini, apa adanya tadi. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang memang tidak benar, kita harus berani mengatakan bahwa itu benar. Nah, sebaiknya yang berat lagi ini yang salah. Kalau kita melihat sesuatu yang salah, mau kita katakan takut, nah misalnya, nah, itu kan perlu keberanian. Nah, ini yang pertama tadi, mendorong berani melakukan percobaan, melakukan sesuatu, maksudnya begitu. Melakukan sesuatu bisa mengamati, bisa mengatakan. Gitu. Kembali ke sikap ilmiah yang sangat luas ini sebenarnya. Setelah objektif tadi apa adanya, objektif itu apa adanya, mengatakan apa adanya ya. Kita harus terbiasa itu. Jadi ketika melihat laporan percobaan, berarti kita membuat laporan yang apa adanya, yang tidak dibuat-buat, maksudnya begitu. Kita usahakan begitulah itu. Nah, selanjutnya ini pemberani tadi sudah masuk, itu sebenarnya sikap ilmiah juga ya. Kemudian optimis, toleran, dan terbuka. Nah, ini dalam sikap ilmiah, melatih hal-hal ini dalam kehidupan akan sangat baik, akan membentuk karakter kita sebagai siswa yang handal nantinya. Nah, ini fungsi laporan, teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya kalian perhatikan lagi, ini ada teks. Ini juga saya kutip dari buku teks utama. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1.000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan juga kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Nah, ini kutipan. Nah, sebelumnya mengapa ini saya tertarik juga, teks ini saya tampilkan sebagai contoh, ini sebenarnya teks laporan percobaan juga sebenarnya ini. Hanya merupakan kutipan saja, model paragraf. Ada kalimat tadi yang perlu kita cermati yang kedua. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Mengapa ini saya tampilkan? Karena di dalam buku teks tertulis seperti ini. Sementara saya itu mencermati pernyataan itu, ternyata dari berbagai sumber tidak demikian. Nah, ini sekaligus ini mencermati buku teks. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ini ternyata tidak benar. Ketika saya tanyakan ke sana kemari, bahkan dalam webinar itu ada profesor yang mengatakan bahwa kalau ada sumber materi yang tidak benar
dari manapun harus kita katakan, terutama kepada anak didik, untuk kita tunjukkan yang benar bagaimana. Nah, begitu. Dengan dasar itu akhirnya saya beranikan diri, ini saya sampaikan kepada anak-anak, bahwa pernyataan dalam buku teks itu mestinya perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Mana? Karena ketika saya bertanya, kelelawar itu apakah satu-satunya mamalia yang cepat terbang? Ternyata tidak. Jadi ada mamalia yang lain. Nah, apa itu mamalia? Nanti juga bisa kalian cermati lagi itu. Jadi mestinya mereka satu-satunya, bukan begitu harusnya. Mereka bukan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Harusnya begitu, harusnya pernyataan yang benar. Jadi kita koreksi bersama di buku teks. Ini buku teks utama masalahnya. Nah, ini bisa menjadi bahan kajian, kalau nanti perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan. Karena mamalia yang bisa terbang itu ternyata ada tupai terbang, nah itu bisa juga. Nanti bisa kita diskusikan dengan Bapak Ibu Guru di mata pelajaran sains atau IPA. Kemudian ada oposum, itu sebutan lain untuk mamalia. Nah, kalian perhatikan, kalau kalian cermati, karena ini laporan, dan tadi konteksnya tentu kita harus tahu isinya, terutama isi yang ada di dalamnya. Jadi tentang apa ini isi informasi dalam teks laporan, kutipan laporan percobaan ini. Kemudian perhatikan yang kedua. Ini sebagai contoh lagi. Nah, ini langsung laporan praktikum jaringan silem. Ini di situ ejaannya juga ada yang silem pakai E, ada yang silem menggunakan U. Nanti kita cek lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang betul itu mestinya silum gitu. Ini model laporan percobaan yang berupa laporan praktikum jaringan silem. Satu, tujuan untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Jadi laporan ini melaporkan jaringan silem itu bagaimana kalau jaringan itu pada tumbuhan. Nah, tujuannya itu. Jadi harus kita ketahui bagaimana itu. Nah, oleh karena itu ada yang nomor 2, kajian teori. Silem merupakan jaringan kompleks. Silem tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda. Penyusun utamanya adalah trakeit dan trakea. Jaringan tersebut berfungsi sebagai saluran pengangkut air dengan penebalan dinding sel yang cukup tebal sekaligus berfungsi sebagai penyokong. Silem juga tersusun atas serabut, sklerenkim, serta yang lain-lainnya dan seterusnya. Ini lebih panjang, hanya saya kutip sebagian saja. Nah, ini model laporan praktikum yang merupakan laporan percobaan yang wujudnya laporan praktikum jaringan silem. Ini kebetulan berhubungan dengan biologi. Nah, oleh karena itu dari hal itu kita ketahui tadi informasi apa yang ada di dalam teks laporan percobaan. Yang pertama tadi tentang kelelawar, isinya. Yang kedua, masih ingat apa tadi? Laporan praktikum tentang jaringan silem, ya baik. Nah, selain itu, nah itu kan ada di dalam teks laporan percobaan. Nah, yang lain diantaranya bisa berisi tentang elektrostatika, ini berhubungan dengan IPA fisika. Kemudian percobaan tentang larutan jenuh, tak jenuh, dan sebagainya. Kemudian ada yang berisi perlakuan terhadap hewan atau tumbuhan. Jadi ada hewan, kalau kita beri misalnya herbivora, herbivora tuh, bukan, maksud saya dia pemakan tumbuhan, kemudian kita coba kalau kita beri makan daging bagaimana, mau makan atau tidak, nah misalnya begitu, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya bisa juga percobaan tentang berbagai gejala alam.
Jadi informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan itu beraneka ragam, tergantung percobaan apa yang dilakukan. Jadi bisa bermacam-macam isinya. Jadi kembali ke teks tadi, seperti teks tentang kelelawar ini kan. Coba kita cermati lagi. Nah, dari sini bisa kita ajukan pertanyaan. Berdasarkan teks tersebut, apakah kelelawar itu? Nah, begitu. Jadi nanti jawabannya ya tentu berdasarkan cuplikan atau petikan teks laporan percobaan ini. Nah, jawaban kalian kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau itu harus dijawab tertulis, mestinya kalian jawab dengan jawaban begini, kelelawar adalah titik-titik, harusnya begitu. Jangan biasanya kalian menjawab soal itu kan kalau tertulis, seperti menjawab bahasa lisan. Kalau lisan kan langsung kelelawar adalah tidak perlu begitu. Seperti kalau kita ditanya dalam berkomunikasi di lapangan, di pasar, dimanapun, kalau bertanya kan, orang yang bertanya itu bagian pertanyaannya tidak perlu kita ulangi. Siapa namamu? Nama saya siapa? Tidak perlu begitu. Langsung saja, nama saya Andi. Nah, begitu saja. Itu lisan. Tapi kalau tertulis seperti ini, kita biasakanlah. Kita tulis dengan jawaban lengkap. Isi pertanyaan kita sebutkan lebih dahulu, baru kita jawab. Misalnya begini. Ini meskipun kalian kelas 9 ini kadang-kadang lupa hal seperti ini. Nah, misalnya begini. Jadi jawabannya kelelawar adalah, jadi tidak langsung dijawab. Apakah kelelawar itu? Hewan mamalia? Nah, tidak harus begitu. Itu seolah-olah jawaban lisan, jawaban singkat itu. Nah, begitu. Jadi ini contoh cara menjawab yang benar. Kelelawar adalah hewan mamalia yang bisa terbang, yang mempunyai lebih dari 1000 jenis. Jadi ini contoh jawaban berdasarkan kutipan teks laporan percobaan tadi. Nah, selanjutnya tadi sudah kita baca juga teks ini, laporan praktikum, kita cermati lagi. Ini yang model praktikum. Jadi jenis teks yang laporan percobaan seperti ini nantinya yang kita inginkan. Karena kalau di dalam buku teks di sana lengkap, mulai tujuan, kajian teori, bahan dan alat, prosedur, dan seterusnya sampai pada simulan. Demikianlah model teks laporan percobaan. Seperti ini yang ideal. Masalahnya kalau kita membaca buku teks utama, kita baca di sana penjelasannya panjang lebar. Oleh karena itu di sini saya sampaikan fokus bahwa laporan percobaan yang kita maksudkan tentunya laporan seperti laporan praktikum ini. Dengan susunan bagian-bagian yang tertentu. Ini berarti sudah disampaikan secara sistematis tadi. Nah, berdasarkan teks tadi, apakah tujuan laporan praktikum tersebut? Nah, tujuannya apa? Ini bisa kita cermati lagi. Ditanyakan apa tujuannya tadi. Jawaban kalian apa? Apa tujuan laporan percobaan yang berupa laporan praktikum ini? Terlihat di sini sebenarnya nomor 1 itu tujuan. Untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Inilah tujuan laporan percobaan yang berjudul laporan praktikum jaringan silem. Bisa kita lihat, betulkah jawabannya seperti itu? Nah ini, jadi jawabannya laporan praktikum tersebut bertujuan untuk mengetahui jaringan silum pada tumbuhan. Itu jawaban lengkap seperti itu.
Tolong diingat-ingat nanti, tadi yang saya katakan ini bahasa tulis sehingga jawabannya harus seperti ini. Jadi bagian dari pertanyaan laporan praktikum nanti simpulkan di sini kan, laporan praktikum tersebut bertujuan untuk mengetahui jaringan silum pada tumbuhan sebagaimana tercantum dalam bagian tujuan teks laporan percobaan tersebut. Nah, selanjutnya, berdasarkan teks kedua tersebut, apakah jaringan silum itu? Nah, itu juga bisa kalian perhatikan pada teks tadi. Ada teks praktikum tadi, laporan praktikum ini, bisa kita lihat di sini, apakah jaringan silum itu? Nah, itu ada pada kajian teori, ternyata ada pada bagian teori. Jadi jawabannya, berdasarkan teks tersebut, apakah jaringan silum itu? Jadi kita jawab, jaringan silum adalah jaringan kompleks yang tersusun dari beberapa sel yang berbeda, yang penyusun utamanya adalah trakeit dan trakea untuk pengangkut air dan penyokong. Nah, nanti kalau hal ini ternyata masih banyak pertanyaan, yang terutama yang berhubungan dengan masalah kebahasaan, ya saya jawab, tapi nanti kalau lebih mengarah pada sains, akan saya jawab seperti saya nanti. Jadi sampai di sini tentu kalian sudah mengenal ini. Sebenarnya apa teks laporan percobaan itu. Jadi dengan contoh-contoh tadi, kalian tentu sudah tahu model apa itu laporan percobaan dan juga manfaatnya. Nah, ini sebagai catatan, mamalia itu ternyata merupakan kelompok binatang menyusui. Ini bisa kalian cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Ini juga saya ringkas ini maknanya. Kemudian yang kedua, tadi ada sebutan trakait, itu sel jaringan kayu sebagai penghantar air. Jadi untuk perjalanan air dari akar sampai ke batang tumbuhan dan jaringan dan daun, nah itu melalui trakeit ini. Kemudian yang kedua ada trakea, ini saluran pernapasannya. Di sana ada jaringan yang bisa digunakan untuk dilalui udara. Itu. Sebutan lain untuk trakea ini saluran pernapasan. Selanjutnya, kita tentu sudah bisa menyimpulkan selama pembelajaran tadi. Mari kita bersama-sama menyimpulkan. Mulai dari awal sampai akhir tadi, bagian akhir. Jadi bisa kita katakan, jadi kita dikatakan sudah dapat mengidentifikasi atau mengenali informasi teks laporan percobaan. Jika kita sudah dapat, ini ada salah tulis ini, sudah dapat menentukan isi informasi laporan percobaan sesuai dengan percobaan yang dilakukan atau diuraikan dalam laporan. Jadi isi teks yang kita baca, bagaimana isinya, kita bisa menyampaikannya, berarti kita sudah mengetahui apa itu teks laporan percobaan. Selanjutnya, refleksi ini dalam pembelajaran tatap muka tentu akan lebih ramai, lebih seru. Karena ini dalam jaringan, jadi perlu kalian ketahui, refleksi ini kadang-kadang anak-anak juga masih bingung, meskipun sudah kelas 9. Itu sebenarnya refleksi, ya saya ingatkan kembali, merupakan cerminan kemauan sebagai tanggapan apa yang sudah kita katakan, yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran. Jadi selamat belajar tadi, kalau sudah sampai pada refleksi, tentu kalian saya harapkan bisa menyampaikan itu. Nah, selanjutnya tahap refleksi silakan. Misalnya saya menyebut seseorang gitu kan, Amir, silakan memberikan refleksi. Nah, itu mesti kalian menyampaikan sebuah kalimat lah minimal lah, gitu kan. Nanti bergantian. Nah, sekarang dalam hal ini, saat ini, apa yang kita bisa sampaikan? Nah, gitu. Apa yang sudah bisa kalian kuasai? Apa yang kalian pikirkan?
itu kalian sampaikan. Atau ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kalian, nah begitu. Misalnya ini, nah ini penyampaian refleksi. Kita sekarang sudah bisa mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Nah begitu. Nah selanjutnya, kalau kalian sudah memperhatikan penyampaian materi tadi, tentu sebagai umpan balik, saya harus memberikan evaluasi ini. Untuk yang pertama latihan lah dulu. Sebagai latihan, ini juga teks yang saya kutip dari buku paket juga. Ini terutama pada halaman 17 sampai 20 yang tadi sudah saya kutip sebagian yang berupa laporan praktikum. Nah, itu sudah saya kutip tadi itu. Ini kalian baca. Tentukan jenis laporan dan isi secara umum teks tersebut. Nah, itu harus membaca halaman 17 sampai 20 masalahnya. Dan itu kan tidak mungkin. Nah, ini sebagai latihan itu teks tadi bisa kita lihat kembali. Nah, ini teksnya tadi. Jadi ini apa termasuk jenis teks apa ini? Kemudian yang kedua, apa isinya? Paling tidak seperti itu. Dari teks ini harus kita rumuskan itu. Nah, sebagai contoh, tentu kita bisa menjawab jenis laporan percobaan itu berupa laporan praktikum tadi. Jenisnya laporan praktikum. Praktikum apa? Jaringan silum. Bagaimana isinya? Yang diuraikan secara detail dan sistematis yang tersusun atas bagian-bagian tadi. Kalau kalian lihat di buku, itu bisa lihat lengkap mulai laporan awal sampai akhir. Itu tujuan, kajian teori, alat dan bahan hasil pengamatan, pembahasan, simpulan, dan bahkan ada daftar pustaka. Nah, ini akan terkait dengan materi selanjutnya pada KD selanjutnya, KD 31 berkaitan dengan KD 41 nanti, kemudian selanjutnya dengan 42, dan yang terakhir akhirnya harus menulis teks laporan percobaan pada keterampilan menulis laporan percobaan. Jadi pelajaran kita kali ini hanya sampai pengenalan teks laporan percobaan. Nah selanjutnya tugas ini yang harus kalian cermati, bisa kalian baca di Google Classroom. Silakan dibaca sesuai dengan perintahnya nanti di sana. Kalau di sini hanya tampilkan sederhana saja. Mungkin yang sudah bisa membuka di Google Classroom tentu di kelas saya. Kelas 9D, E, F, G, dan H. Sedangkan kelas 9A, B, dan C nanti Pak Marsono akan menyampaikan di Google Classroom. Kemudian juga yang di kelas 9I, 9C, dan 9K akan disampaikan oleh Bapak Suharji. Kalian perhatikan nanti sana perintahnya bagaimana. Kalau yang kelas saya, kelas 9D sampai dengan kelas 9G, 9H, bisa kalian kerjakan ini. Dan jawaban pertanyaan tugas Anda itu silakan dikirim ke Google Classroom. Nanti dengan menuliskan di buku tugas, difoto, dan dilampirkan di Microsoft Word. Kalau kurang jelas nanti kita komunikasikan pada alat komunikasi yang ada, email kah, atau WA, atau langsung di Google Classroom bisa juga. Silakan jangan lupa tuliskan judul tugas, nama, dan kelas Anda. Atau kalau memang nanti saya sempat memperbarui, nanti akan saya berikan link. Kalau tidak, kalau yang sudah mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada pada Google Classroom, silakan dilanjutkan saja. Silakan dikerjakan. Ini yang nanti akan diambil nilainya sebagai penilaian yang pertama KD 3.1 materi teks laporan percobaan dalam hal mengidentifikasi. Ini nilai pengetahuan nantinya. Dan jangan lupa nanti disiapkan materi selanjutnya
yaitu menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Jadi siapapun yang menyampaikan silakan diterima nanti, karena kami akan bergiliran itu penyampaian materi di kelas 9. Jadi untuk saat ini demikian. Sebelum saya tutup, silakan, masih ada beberapa menit kalau memang ada pertanyaan. Ada chat, Pak? Yang berhubungan tentu materi ini. Materi mengidentifikasi teks laporan percobaan. Tentu masih sudah jelas apa yang sudah saya sampaikan, karena tadi sejak awal saya sampaikan bahwa materi mengidentifikasi itu materi yang paling ringan, karena hanya mengenali. Maka sudah kenal ya sudah. Nah, tinggal mendalami saja, karena mengenali ini mengenali bermacam-macam. Nah, dalam hal ini mengenali teks laporan percobaan. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada hal yang tidak berkenan atau ada hal yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan akan kita perbaiki pada pertemuan selanjutnya atau pada kesempatan yang lain. Atau komunikasi lewat daring juga bisa. Demikian saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.